Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Intarsih. Saya calon guru penggerak angkatan 3 dari SD Negeri Samirono, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah saya, terutama di kelas saya, yaitu kelas 2A SD Negeri Samirono tahun pelajaran 2021-2022. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, seperti apakah nanti? Kan kita lihat nanti di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Membangun budaya yang positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, serta disiplin positif, supaya murid-murid kita bisa berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam melaksanakan disiplin ini, yaitu disiplin yang telah kita terapkan di sekolah kita, terutama di lingkungan kelas kita. Nah, lazimnya yang namanya sebuah disiplin, tentunya ini memerlukan kontrol. Siapa yang mengontrol kita? Tentunya jika di lingkungan kelas, yang mengontrol anak-anak untuk melaksanakan disiplin yaitu guru. Oke, kita nanti akan menonton tentang video aksi nyata saya tentang pembentukan disiplin positif yang ada di dalam kelas saya, yaitu kelas 2A SD Negeri Samirono tahun pelajaran 2021-2022 terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, siapa saja yang terlibat di dalamnya nanti akan disimak di dalam video. Nah, selain itu, di dalam video ini saya juga telah mensosialisasikan tentang disiplin positif kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat, serta pendidik dan tenaga kependidikan lain yang ada di SD Negeri Samirono. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari implementasi ini adalah supaya nantinya kita semuanya menjadi orang yang senantiasa, insan yang senantiasa melaksanakan disiplin positif dimanapun kita berada selama hidup kita. Sehingga harapannya dari disiplin positif ini nantinya akan menjadi sebuah kebudayaan. Budaya yang apa? Budaya yang positif pula. Nah, materi
modul 1.4. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah disiplin positif. Nah, langsung saja ya. Disiplin positif itu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, selama ini kan kita seringnya menggunakan hukuman ya, hukuman, kemudian ada reward juga. Nah, tapi kalau sekarang kita adalah ke disiplin positifnya. Langsung saja, disiplin positif itu apa toh? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua. Nah, kalau di sini kita ada dengan antara murid dengan guru. Nah, oke. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah, tanpa sogokan. Kalau di sekolah namanya reward, biasanya sogokan ini seperti itu. Nah, ancaman maupun hukuman. Hal yang dibutuhkan dalam disiplin positif. Nah, penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan teraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Nah, disiplin positif juga membutuhkan rutinitas dalam bentuk jadwal, kebiasaan baik yang ditumbuhkan serta teladan baik yang diberikan oleh guru. Nah, hal-hal tersebut bisa dimulai sejak usia dini sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman positif yang dicontohkan oleh guru. Dengan contoh yang konsisten, anak-anak akan lebih mandiri dalam tahap perkembangan mereka berikutnya. Jadi yang menjadi role model itu sendiri adalah guru ketika anak-anak di sekolah. Tetapi ketika anak-anak di rumah yang menjadi role model adalah orang tua masing-masing. Nah, untuk disiplin positif seperti itu ya. Kemudian kita akan ke pengertian hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Nah, hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian
Pujian itu hanya mengakui hasil yang sempurna, seperti kamu melakukannya dengan benar, dan dukungan mengakui usaha melalui ucapan seperti kamu sudah melakukan yang terbaik, atau bagaimana perasaanmu dengan capaianmu saat ini. Nah, pujian mengajarkan anak untuk tergantung pada penilaian orang lain dan berubah demi orang lain, sementara dukungan mengajarkan anak mengevaluasi diri dan berubah demi kebaikan diri sendiri. Kemudian tujuan dari pujian itu tentang persetujuan orang lain bahwa si anak sudah melakukan hal yang benar. Maaf untuk dukungannya ini tertutup. Langsung saja ya, bicaralah dan mintalah bantuannya. Disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan berarti mustahil. Guru hanya memerlukan penguasaan emosi yang baik serta konsisten menjalankannya dan menjadi model yang baik untuk murid. Harapannya di masa mendatang, murid akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Jadi dengan melakukan disiplin positif, harapannya nanti anak-anak termotivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, sehingga akan terbawa sampai dia dewasa. Ini kita perlu saya jelaskan ini. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Untuk menciptakan budaya yang positif tadi, kita tentunya dengan disiplin kelas. Nah, disiplin kelas ini dapat kita ciptakan melalui yang namanya keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi kalau di sekolah ini adalah keyakinan kelasnya antara guru dan murid. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang ada itu nanti menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti akan melahirkan disiplin kelas, dan itu nantinya akan menjadi budaya disiplin positif, kemudian menjadi budaya positif. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas. Suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas itu akan memotivasi seseorang dari dalam atau internalnya atau intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Jadi contohnya misalnya, anak-anak mungkin hari ini kita akan belajar apa, ditawarkan ke anak-anak ya, kita akan belajar apa, misalnya kemudian kita mungkin dress code-nya apa, ditentukan bersama-sama oleh guru dan anak-anak. Jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, kemudian mohon maaf ya sebentar lagi, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan
kita patuhi melalui keyakinan kelas. Melalui apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Segala hal yang kita yakini di dalam kelas kita, ya. Contohnya, tadi kan masih ada teman kita yang datangnya belum tepat waktu. Nah, tapi Bu Guru tadi dia menanyakan alasannya. Ada yang sudah yang makan terlebih dahulu, kemudian ada yang ternyata sudah berangkat kasih, tetapi sampai sini masih agak kesiangan. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Bu Guru akan menuliskan kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah apa anak-anak kira-kira? Kalau datang ke sekolah kita harus apa? Tepat waktu. Iya. Datang tepat waktu. Nah, dalam tepat waktu contohnya adalah ketika misalnya ketika kita masuknya pukul 7:30, anak-anak harus datangnya sebelum pukul 7:30 di sekolah, ya. Karena apa? Karena di sekolah kita nanti akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi itu juga membutuhkan waktu. Paling tidak kalian jam 07.20 itu harus sudah sampai sekolah. Oke. Kemudian lagi kepada Bapak Ibu guru di sekolah kita harus apa? Kira-kira menghormati. Dua, berarti apa? Menghormati. Oh iya, silakan masuk Mas Hasan, silakan masuk. Yuk, silakan. Duduknya di sebelah sana, belakangnya Arda. Oke, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, silakan Mas Hasan berdoa sendiri terlebih dahulu. Kenapa dadanya agak terlambat sampai sekarang? Oh, nganterin Mbak Pus dulu. Besok kamu berangkat sendiri ya. Rumahmu kan dekat hanya sini ya, supaya nggak telat berangkat sendiri. Oke? Oke. Nggak apa-apa. Nah, anak-anak, kembali lagi Mas Hasan juga ikut ya. Keyakinan kelas kita lagi. Datang tepat waktu. Kemudian menghormati guru. Nah, apalagi kepada teman harus apa? Menyayangi. Atau boleh tepatnya lagi menghargai teman.
keyakinan kita. Apa yang kita yakini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, are you ready? Yes, okay, I am smart. Oke, pinter. Ulangi lagi, are you ready? Yes, okay, I am smart. Oke, insya Allah nanti kalau kalian melaksanakan keyakinan kelas ini, hidup kita akan menjadi budaya yang positif, selalu membiasakan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Dan sampai nanti kita dewasa,